Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruhnya saja, di awal tahun ajaran baru ini, kalian harus tetap mentaati aturan yang ada di SMK PGRI Ronojati. Dari hal-hal kecil, jangan pernah kalian langgar. Karena apa? Itu bisa menjadi bumerang buat diri kalian sendiri. Banyak sekali kakak kelas kalian itu yang dikeluarkan dari sekolah karena apa? Melanggar hal-hal kecil, dilakukan setiap hari, akhirnya poinnya menumpuk dan bisa menjadi bumerang buat dirinya sendiri sehingga dia dapat SP3 atau dikembalikan ke orang tuanya. Hati-hati yang kelas 1. Poin itu tidak akan hangus ketika kalian naik ke kelas 2, tapi tetap berlanjut. Misal, kamu di kelas 1 sudah dapat 20 poin, maka di kelas 2 bukan berarti 20 poin itu hangus, tapi tetap ada simpanan dan dilanjutkan. Ketika misalkan kalian melanggar di awal tahun ajaran baru, maka poin itu juga akan langsung bertambah. Apa Bu contohnya? Di awal masuk ajaran baru sudah sering diberitahukan baik dari kakak OSIS ataupun dari bapak ibu guru, tidak boleh bermake up yang berlebihan. Ingat kelas 1 ya, tidak boleh bermake up terlalu berlebihan. Berarti tidak boleh pakai bedak Bu? Boleh, pokok ojo menor. Kamu tuh sudah cantik dari lahir ya. Nggak perlu kalian tambahi yang neko-neko karena kalian itu masih remaja. Kalau kalian dandan terlalu menor, malah kelihatannya itu nanti lebih tua dari saya. Terus jangan sampai datang terlambat. Saya wali kelas 10 dan Pak Jam wali kelas 11 tidak akan pernah mengizinkan kalian izin karena hujan dan karena kesiangan. Wis pokoknya titik, nggak bisa ditawar, tidak ada izin terlambat. Bisa dipahami? Yang ketiga, kemarin sudah disosialisasikan ketika rapat wali murid itu akan ada pembelajaran teaching factory atau TEFA yang dimulai dari kelas 11. Sudah diinformasikan juga sama wali murid bahwa TEFA-nya untuk jurusan pemasaran atau konsentrasi keahlian bisnis digital itu operasionalnya 24 jam. Sehingga nanti kalian yang kelas 11 harus siap ketika ada jadwal di studio live jam berapapun itu. Saya menugaskan kalian untuk praktek itu tidak melebihi dari jam pembelajaran sekolah, cuman waktunya aja yang digeser. Kalau sekolah biasanya datangnya jam 7, pulang jam 2. Tapi kalau sudah di TEFA tetap 9 jam, cuman waktunya yang digeser. Oh mungkin dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Jam 8 malam sampai jam 8 ketemu ke 7 pagi misalkan. Nah itu kalian harus siap. Kenapa? Nanti ketika kalian PKL, ketika kalian kerja di mana-mana yang bidangnya bisnis digital, kerjanya juga sama seperti itu. Jadi harus dilatih dari sekarang untuk bisa beradaptasi, kerja di bawah tekanan target dan lain sebagainya. Nah, untuk anak-anak yang kelas 10, nanti di awal bulan Agustus tanggal 2, kalian setiap 1 minggu sekali 2 orang saya tugaskan untuk
menjaga bukan menjaga sih, lebih tepatnya membantu untuk menjadi pramugara dan kafe di toko siswa. 1 minggu sekali akan saya rolling. Bu, terus saya sekolahnya gimana, pembelajarannya gimana? Selama pembelajaran TEPAREK, pembelajaran kalian nggak perlu ikut pembelajaran di kelas. Bapak Ibu guru sudah tahu ketika kalian misalkan ditugaskan di toko siswa ataupun di lab edukasi posisi kita. Bisa dipahami ya. Jadi nanti yang kelas 1 ini berlatih dulu di toko siswa, bagaimana caranya melayani customer, bagaimana caranya jadi kasir, yang basic-basic dulu. Nanti ketika kelas 11 kalian mulai fokus bagaimana cara bisa mengedilkan penjualan tanpa ketemu orangnya langsung. Nah, itu nanti belajarnya di kelas 11. Di kelas 10 basicnya belajar dulu di toko siswa nih, bagaimana sih cara mendisplay barang. Karena sejatinya ya, display produk secara offline dan online itu kurang lebih hampir sama penataan produknya. Cara penataannya itu hampir sama. Cuman nanti kalian ketika kalian sudah tahu, oh cara mendisplay produk, menata produk di toko retail seperti ini, itu tinggal mengubah aja, mengimplementasinya di digital. Ketika kalian misalkan punya toko online nih, gimana sih cara ngeset etalasenya, itu hampir sama strategi menatanya ketika kalian mendisplay barang di toko retail. Makanya yang kelas 1 belajarnya di toko siswa dulu, nanti kelas 11 baru belajarnya di studio lagi. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Yang keempat, anak kelas 1, kalian kan awal masuk sini ya. Kemarin sudah sering Bapak Ibu guru ketika daring memberikan pembelajaran. Pesan saya, jangan diremehkan ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas. Sekecil apapun itu tugasnya. Kalian ketika sudah di deadline tanggal 30 harus mengumpulkan, diusahakan kalian tanggal 30 itu bisa nggak bisa harus mengumpulkan, berusaha untuk mengerjakan. Toh juga sekarang kalian misalkan browsing jawaban di internet juga banyak, nggak harus buka buku. Jadi tidak ada alasan tidak mengerjakan tugas, paham ya? Karena nanti ketika kenaikan kelas itu akan diakumulasi dengan nilai ujian kalian. Di sini walaupun sekolah swasta tidak ada cerita naik 100%, itu yang harus kalian pahami. Tidak ada cerita walaupun kita sekolahnya swasta terus kalian beranggapan yang penting saya bayar sekolah pasti akan naik, pasti akan lulus. Tidak. Tanya kakak kelas kalian yang kelas 11, berapa anak yang nggak naik kelas, berapa anak yang naiknya itu bersyarat. Maksudnya naik bersyarat gimana Bu? Naiknya itu masih gantung antara naik dan enggak, statusnya masih enggak jelas. Dia dinyatakan naik ketika apa? Sudah menyelesaikan seluruh administrasi sekolah. Apa itu Bu? Tugas-tugasnya. Kalau misalkan enggak terselesaikan gimana Bu? Kalau enggak terselesaikan akan ada punishment SP. Dan kalian jangan pernah meremehkan, oh cuman SP1. Tidak, kalian ketika sudah punya SP1 untuk naik ke SP2 dan SP3 itu akan sangat mudah dan durasinya nggak lama. Makanya tolong hati-hati, jangan sampai di antara kalian semua itu dapat SP. Ya minimal walaupun nggak bisa membawa nama baik sekolah di ajang-ajang kompetensi yang di luar sana, ya kalian nggak boleh berulah yang neko-neko di dalam sekolah.
minimal bisa membawa nama baik jurusan. Bisa dipahami? Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.